أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia lakukan, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dia perbuat. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pukulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadap orang-orang kafir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Pemirsa Insan BP Jam Sostek dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali lagi di podcast kesayangan kita, podcast Ramadan Enjoy dari PHBI BP Jam Sostek. Alhamdulillah, setelah kemarin kita panjang lebar, seru banget gitu masalah tafsir ayat kursi bersama bintang tamu kita Al-Ustadz Al-Syekh Al-Ustadz Haji Auza'i Mahfudz dan juga Al-Ustadz Muhammad Gesta Fibriasis Yudin. Kita kembali lagi bersama beliau berdua untuk kemudian pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah yang tadi sudah dibacakan oleh qori kita Al-Ustadz Muhammad Gesta Fibriasis Yudin. Baik, sudah bergabung dan juga sudah bersama kita narasumber kita
Ustadz Haji Auza'i Mahfudz, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Ustadz Nu'man, baik. Iya, kemarin nih seru banget itu tadi masalah Alhamdulillah. apa namanya ayat kursi. Belum move on kali Ustaz. Belum move on belum. Masya Allah. Tapi kita istifadah banyak banget ya. Kita ngambil banyak faidah kemarin itu tentang masalah ayat kursi itu dikupas ya luar biasa lah Masya Allah sampai banyak merindingnya kita ya. Mudah-mudahan nih di 2 ayat terakhir Al-Baqarah ini yang barangkali kita juga banyak baca ya di ujung sholat juga kayaknya banyak yang baca ya Pak Ustadz ya. Dan juga barangkali kita kalau kita nih orang-orang kampung kalau tahlilan pasti baca itu tuh Ustadz. Iya. Nanti kita pengen tahu tuh Ustadz, ini ayat ini apa sih, gimana sih ini ayat ini istimewanya apa? Tentu memang semua ayat itu punya keistimewaan. Tapi kerennya apa nih? Kalau ayat kursi kemarin kan azamul ayah gitu kan. Kalau 2 ayat terakhir Al-Baqarah ini apa kerennya? Kemudian juga nanti kita akan mengupas khasiatnya ya, khasiatnya dari 2 ayat terakhir Al-Baqarah ini. Karena kan saya tuh pernah baca nih Ustadz nih. Jadi katanya hafalkan Al-Baqarah tapi jangan banyak-banyak. Cukup 5 ayat pertama, kemudian tengah-tengahnya, kemudian 2 ayat terakhir katanya gitu. Buat ngimamin sholat gitu. Bener buat ngimamin sholat itu. Sering banget dari lillahi ma fis samawati cuman. Masya Allah. Mudah-mudahan pemirsa Insan BP Jam Sostek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus di bulan Ramadan nih Ustaz ya. Mudah-mudahan juga kita sampai keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan suci dari segala kotoran dan juga noda. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Itu Al-Baqarah 200 berapa tuh tadi? 80 84 sampai 84 85. 85 86 kali ya. Iya. 8586. 8586. Saya pernah dengar tuh Ustaz tuh. Al-Baqarah ini bisa kalau kita nempatin rumah baru atau kantor baru katanya suruh baca Al-Baqarah seluruhnya atau cuman 2 ayat terakhir ini Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna na'udzubika minal ujbi bima nuhsin wa na'udzubika bima la nuhsin. Allahumma inna na'udzubika min zalatil lisan. Amin. Pemirsa Insan BP Jam Sostek yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ustadz, para guru-guru kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi, berjumpa lagi. Semoga Ramadan kita ini merupakan Ramadan yang memberikan efek baik untuk keimanan dan menjadi titik tolak di hari-hari ke depan menjadi lebih bagus. Amin ya Allah ya Rabb. Akhir surah Baqarah. Ya. Dari mulai amanah Rasul, saya kira pemirsa pun udah hafal semua ya. Hafal insyaallah. Sering dengar. Sering dengar. Ada memang yang kemarin kita bahas surah ayat-ayat ayat kursi ya. Ayat kursi tadi itu. Dan biasanya kalau kita baca setelah ayat kursi lanjutnya ini. Iya, kayak loncat-loncat gitu Ustaz tuh. Maksudnya kalau baca loncat-loncat gitu boleh nggak sih Ustaz tuh? Dalam sholat. Ya enggak juga, maksudnya kan kita kan kalau baca tuh alif lam mim sampai ula'ikumul muhtadun. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim, itu kan ayat yang beda. Kemudian langsung loncat ke juz 3 awal tuh Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun, sampai langsung loncat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Enggak apa-apa, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Quran yang engkau bisa, yang engkau senang, yang engkau mampu. Iya. Jadi mengenai ayat ini memang kenapa sering kita dengar dan sering kita baca, karena memang punya khasiat, keutamaan dan keagungan khusus. Sebelum khasiat, keutamaan dulu. Jadi para insan Jam Sostek yang dirahmati Allah, Rasulullah ketika Isra Mi'raj, dalam hadis riwayat Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi, yaitu Sahih Muslim. Hadis yang sahih bahwasanya Imam ketika mengkisahkan tentang Isra dan Mi'raj, kita dengarnya kan bahwasanya Rasulullah menerima sholat 5 waktu. Ya. Padahal Rasulullah tidak hanya menerima sholat 5 waktu, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah juga menerima dari Allah akhir suratul Baqarah. Dalam hadis riwayat Muslim, versi pertama. Versi kedua, turunnya surah Al-Baqarah ini adalah ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama Jibril. Jibril bersama Rasulullah, tiba-tiba langit terbuka. Memandang ke langit, Jibril berkata, ya Muhammad, lihat itu, siapa yang turun? Malaikat yang turun
membawa kehadapan Allah Subhanahu wa kehadapan Rasulullah SAW dari hadratillah azza wajal, beliau bawa apa yang beliau bawa adalah akhir surah Baqarah. Jadi turunnya ayat ini dikawal sama malaikat. Biasanya kan ayat itu turun langsung datang ke hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ayat ini turun dikawal oleh malaikat. Malaikat ini tidak turun kecuali membawa ayat ini. Jadi malaikat ini nggak pernah turun. Yang membawa, yang mengawal surah ini. Jadi ada patwalnya gitu. Ya, patwal. Ada foredarnya. Patwal ayat ini. Ada foredar. Patwal ayat ini. Keren. Turun ketika itu dihadap kepada Rasulullah SAW. Dan kata Rasulullah, kata yang membawa ayat itu, kata malaikat kalau nggak salah Jibril, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada engkau ayat yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya, dan surah yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya, yaitu suratul Fatihah, surahnya, ayatnya yaitu ayat akhir suratul Baqarah. Masya Allah. Nah, ini saking agungnya ayat ini. Semua ayat turunnya nggak pakai kawalan kecuali ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi. Tapi kenapa yang kemudian menjadi a'zamul ayah malah ayat kursi, Ustaz? Karena ayat kursi sebenarnya ada banyak yang tersisa kemarin kita belum omongin. Masih banyak banget sebenarnya. Ya. Masya Allah. Kenapa? Karena ada kursi di situ. Apa kita balik nggak bisa balik lagi? Iya. Karena kursi saya kiaskan ini. Dikit aja kita nyinggung. Iya boleh. Menjawab pertanyaan itu, kursi itu apa? Wasi'a kursius samawati wal ardh. Luas kursi. Kursi para ulama mengatakan ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama bahwasanya kursi itu adalah kertas. Yang karoris, daftar, gitu. Ilmu. Yang kedua memaknai ilmu. Yang ketiga Imam At-Tabari mentarjih bahwasanya itu adalah takdir, pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala mengenai sesuatu. Tapi para ulama dan yang al-faqir lebih condong kepada pendapat itu, bukan pendapat saya, tapi saya condong kepada pendapat mereka yang mengatakan kursi itu satu makhluk yang khusus, karena ada hadis yang lain Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya langit, 7 langit, perhatikan baik-baik pemirsa yang dirahmati Allah, saya gambarkan lagi bagaimana ini alam semesta ini. 7 langit dibandingkan dengan kursi bagaikan di tengah padang pasir yang tidak ada tepiannya. Iketan gelang atau cincin, riwayat gelang atau cincin dilempar di tengah situ. Itu langit 7 lapis. Dan Arsyur Rahman, arsy-nya Allah di hadapan kursi, bagaikan kursi itu dilempar di tengah padang pasir juga. Arsyur Rahman besar sekali. Iya, luar biasa. Nah, itu disebut, makanya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana mengatakan bahwasanya ini adalah ayat yang paling agung, ayat kursi itu. Itu back sedikit ke belakang. Oh gitu. Tapi berarti memang setiap ayat itu punya maziyahnya, punya khosois tersendiri ya. Dari dua ayat terakhir Al-Baqarah ini yang memang punya foreigner sendiri tadi, punya patwal sendiri, turunnya punya patwal luar biasa, Masya Allah. Tapi khasiatnya apa sih Bang ini Bang? Khasiat ayat daripada akhir surah Baqarah, kalau bisa kita jangan pernah lepas. Kalau ayat kursi tadi kita baca habis sholat, ganjarannya langsung surga insyaallah taala. Iya. Ayat kursi juga menjaga kita dari setan kalau baca pagi sore. Kalau ayat ini kita baca di malam hari sebelum tidur, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat yang sahih, man qara'a, siapa orang yang membaca bil ayataini, dengan 2 ayat ini, min khawatimi suratil Baqarah, daripada akhir surah Al-Baqarah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafatah, dicukupkan oleh Allah dengan 2 ayat ini saja. Maksudnya apa? Para ulama mengatakan ay kafatahu minasyarri, yaitu dicukupkan kita dari serangan-serangan yang buruk. Dari perkara-perkara yang buruk. Kita kejaga tuh malam itu. Yang kedua, kata ulama, dijaga dari penyakit. Yang ketiga, ulama menafsirkan dicukupkan urusan dunia dan akhiratnya. Dunia akhirat mau lancar urusannya, para pemirsa yang dirahmati Allah, insan BP Jam Sostek, kita lazimkan baca itu sebelum kita tidur, meletakkan kepala kita. Ini yang disebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kafatah. 2 ayat ini cukup. Cukup artinya mencukupkan dari segala kejahatan, keburukan dunia dan akhirat. Ada yang juga mengatakan dicukupkan kalau misalnya dia melakukan dosa di siang hari, dihapus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosa kecil tentunya Pak Ustadz ya. Oh iya. Saya manggilnya Abang Ustadz sebab beliau abang kelas saya dulu waktu di pondok ya. Cuman memang beda angkatan jauh sekali. Kalau Abang Ustadz ini
angkatan berapa waktu di Alekon itu? Berapa ya? 5 ya? 5. Saya angkatan 10, beda 5. Beda 5 generasi. Kita lanjut. Tapi tadi itu yang tadi saya dengar itu Ustaz. Dari dibaca oleh Ustaz Gesta tadi, la yukallifullahu nafsan illa, kalau dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minu, itu ya kita sudah mafhum lah ya kan. Insyaallah. Kalau la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah ini sering banget kita dengar, apalagi di zaman akhir seperti ini kan. Kita banyak baca quotes gitu, banyak baca meme, juga banyak melihat meme di internet itu. Allah tidak akan, atau Tuhan tidak akan membebani hambanya melebihi kapasitas yang ia miliki, katanya gitu. Jadi pandangan Ustadz sendiri gimana ini dengan ayat ini? Jadi jangan pesimis dulu, ini akhir zaman. Belum tentu ini akhir zaman. Oh, belum tentu, Ustaz? Belum tentu. Oh, belum tentu. Alamatus saatil kubro belum banyak keluar. Alamat-alamat hari kiamat yang besar belum keluar. Jadi perlu ditanbih para pemirsa, ini pandangan Al-Fakir, insan jam sosek rahmati Allah. Hari kiamat itu ada, dan setiap nabi itu memberikan warning kepada umatnya tentang Dajjal dan hari kiamat. Tapi kita jangan, kajian kita berkemelut di situ saja. Belajar kita tentang fiqhut tahawulat, Habib Abdullah Abu Bakar Masyhur. Tapi kita jangan tenggelam bagi tanda-tanda hari kiamat ini begini-begini, bagaimana penafsirannya dan segala macamnya. Ya itu harus kita tahu, supaya kita terhindar. Tapi jangan tenggelam di situ. Persiapannya kalau belum sampai hari kiamat kita udah mati gimana? Persiapan untuk kematian dulu yang lebih penting. Yang lebih penting, sholat kita, ibadah kita, mujahadah kita, zikir kita. Ya tahu harus ilmunya, tapi jangan tenggelam, jangan tenggelam. Walaupun ya salah satu ilmu yang harus kita mengetahui juga adalah ilmu tentang tanda-tanda hari kiamat. Dengan garis besar Ustaz, jangan terlalu tenggelam di masalah Armageddon dan sebagainya. Armageddon itu pandangan Al-Fakir. Insyaallah hari kiamat masih insyaallah masih belum tahu juga kan. Iya kan, belum tahu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja dibilang begini ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya. Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Khalas. Rasul bilang begitu. Kita mau melampaui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat 5 yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau di antaranya satu, kapan turunnya hujan, kapan apa yang ada dalam perut dan sebagainya, sampai hari kiamat. Khalas. Hari kiamat kita persiapkan untuk kematian, kita mengetahui ilmu hari kiamat, kita tidak perlu lagi menunggu kapan Mahdi datang. Khalas. Jadi kalau halaqah hari kiamat ini, jadi kalau Mahdi itu datang, setelah orang membaiat semuanya di depan Ka'bah. Kalau hadis-hadis sahih yang banyak. Sudahlah, itulah artinya, jangan pesimis saya. Jangan pesimis dulu. Para pemirsa yang insan BP Jam Sostek, kita mengetahui tentang hari kiamat harus, tapi kita jangan tenggelam dengan itu sehingga kita melalaikan kewajiban kita. Bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita menghamba kepada Allah, bagaimana kita mengeluarkan amal-amal zakat kita, kita punya harta yang mana yang wajib dikeluarkan, kita membersihkan hati kita, itu saya kira tidak kalah lebih penting daripada itu. Makanya kemudian itu Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur itu kan, saya cocok sekali. Tahawulat. Saya cocok dengan itu. Itu jarang banget dibahas itu ya. Ya nanti dibikin halakohnya nanti. Siap, Masya Allah nih. Ini keren banget ini. Ini memang harus. Tapi saya memang nggak mau membahas hari kiamat, nggak mau. Kalau ada undangan untuk membahas hari kiamat, sudah banyak ahli-ahlinya. Saya tidak ahli gitu. Apa kiamatologi? Itu panitianya mungkin. Panitianya, jangan sampai kita udah bikin tenda kiamatnya nggak jadi. perlu kita tahu, kita kaji dulu Syekhana. Dan setiap kitab-kitab hadis itu ada bab alamatus saah. Balan di hadis yang itu pun sama. Tapi kita tarik lagi lah ke tema kita, bahwasanya tadi yang itu tadi. Tadi kan berangkat dari omongan antum nih akhir zaman gitu lah. Enggak akhir zaman. Insyaallah pertengahan zaman. Enggak tahu juga. Iya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang itu melampaui kapasitas pundak yang ia miliki gitu. Bang Ustadz. Artinya kalau misalkan nih orang kemudian sampai mati karena bebannya, itu gimana ya? Kalau dia kemudian sampai mati karena beban itu, katanya Allah nggak akan
membebani seorang melebihi kapasitas pundak yang ia miliki. Gimana Ustaz? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali pada batas kemampuan mereka. Ya. Apapun beban yang Allah berikan kepada kita, kita pasti mampu untuk menjalankannya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kadar kekuatan kita dan kadar kelemahan kita. Maka Allah memberikan itu sesuai dengan porsi kita. Tidak seperti mungkin orang yang lebih tinggi dari kita barangkali memberikan tugas di luar kapasitas kita. Tapi Allah memberikan sesuai dengan kapasitas kita. Ini yang perlu kita resapi sesama al-fakir, khususnya saya khususnya. Serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini penuh dengan cobaan. Tidak mungkin ketika orang hanya udah berkata beriman, dia tidak dicoba setelah itu. Pasti dicoba. Tapi jangan lupa, jangan kita anggap cobaan itu yang pahit saja. Yang manis pun kadang-kadang cobaan. Iya. Walanabluwannakum bil khairi wasyarri. Kata Allah Jalla Jalaluhu, akan saya coba kalian dengan yang manis dan yang pahit. Dengan yang pahit dan yang manis. Allah. Jadi kalau kata Imam Ghazali rahimahullah taala, jangan lupa dengan cobaan yang manis. Barangkali kemanisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini merupakan istidraj. Bikin diabetes itu. Nah, begitu. Kebanyakan manis jadi diabetes. Iya. Kita dikasih lapang rezeki, cobaan. Oh, cobaan. Dikasih kesusahan rezeki, cobaan. Cobaan juga. Dikasih kesehatan, cobaan. Dikasih sakit, cobaan. Itu kita pahami dulu mindset apa itu cobaan. Sehingga baru kita bisa paham apa bebannya, maksudnya apa. Iya. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk diketahui mana syukur ataupun dia kufur. Maka ketika yang manis, jadikanlah yang manis itu dari cobaan, sebagaimana kita merasakan yang pahit itu juga cobaan. Ketika kita mengatakan aduh beban ini begitu berat, yang pahit. Tapi sebenarnya ketika kita dalam posisi manis, aman dan posisi manis, aduh kemanisan itu begitu berat. Kalau orang-orang sekian bilang, aduh ganteng ini membunuhku. Ya, elah. Iya. Artinya manis pun coba. Dari situlah baru kita bisa masukkan ke dalam ayat ini. Beban itu tidak akan diberikan oleh Allah kecuali bagi yang mampu. Maksudnya adalah beban apa yang Allah titipkan kepada kita. Anak kita titipan, rezeki kita titipan, ilmu kita titipan. Na'udzubillah minal fitan. Semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita titipan, dan semua akan ditanya pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbebanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat tahajud, Bapak mungkin nonton ini ada yang habis sholat tahajud. Jadi jangan nunggu tabat dulu, tabat terus. Tabat kapan nih? Al-Hakumut juga kita terenungkan juga gitu kan. Tabat lama amat sini tabat kan. Al-Hakumut takatsur, kalian akan hancur binasa dengan memperbanyak dunia dengan lupa akhirat. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian itu masuk ke dalam kubur. Lihat kalimatnya, dialek yang dipakai oleh Allah, ziarah ke kubur, karena kubur bukan tempat kita. Tempat kita di surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun. Kalian bakal tahu kata Allah. Summa kalla sawfa ta'lamun. Bakal tahu. 3 kali Allah Subhanahu wa taala bilang, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ente bakal tahu secara yakin. 3 kali Allah. Apa sih maksudnya Allah sampai 3 kali? Bakal tahu. La tarawunnal jahim. Kalian akan melihat neraka jahanam. Yang selanjutnya adalah beban. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Akan ditanya oleh Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi dari konsep tadi itu ya Ustadz ya, berarti saya mulai paham nih Ustadz. Dari konsep tadi, Allah tidak membebani seorang hamba sebuah kemiskinan yang ia tidak sanggup untuk memikulnya. Dan Allah juga tahu bagaimana. Dan sebuah kekayaan dulu dong, tambah dulu. Nah, dan Allah juga pasti tidak akan membebani kekayaan kepada seseorang yang ia tidak mampu untuk memikulnya. Ya. Allah. Jadi kan itu semua sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kekayaan dan kemiskinan itu cobaan.
Allah. Jadi jangan memaknai ayat ini la yukallifu, Allah tidak membebani semua beban dalam hidup ini. Nikmat juga sebenarnya. Beban juga. Allah. Nah, itu ya. Jadi kita jadi merasa bahwasanya kehidupan ini adalah semuanya ujung-ujungnya adalah beban dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita dibagi yang mana. Gitu kan, kita diposisikan di mana. Iya. Kalau kita di posisi mana, pakai para ulama kan berselisih, mana lebih afdal, jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Orang kaya syukur atau orang miskin sabar. Jadi begini Ustaz, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Ada nanti hari kiamat, orang kaya itu masuk surga lebih lambat daripada orang miskin 500 tahun. Jadi orang miskin daripada ngopi di surga. Rupanya orang kayanya baru pada masuk. Karena bonnya kebanyakan. Bukan nggak masuk surga, tapi bonnya kebanyakan. Kalau saya mending jadi orang kaya juga sih, Ustaz. Kan ujung-ujung Dikasihnya lama. Nggak apa-apa saya mah. Mau kaya apa mau Cukup miskin? aja lah. Oh, cukup. Cukup. Kalau saya mau kaya tapi surga duluan. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, Sayyidina Utsman yang masuk surga duluan padahal beliau adalah orang-orang miliarder. Jadi jangan berpikir agama Islam ini nyuruh miskin. Salah sekali itu. Salah sekali. Saya kemarin baru beli beberapa hari yang lalu cetakan Darul Fikir Damashq. Saya beli kitab judulnya karena Rasulullah SAW rojulan sariyan. Rasulullah adalah seorang laki-laki yang kaya, yang crazy rich. Ya, itu belum saya bedah itu kitab itu. Itu Rasul itu seorang miliarder. Tapi bukan afiliator kan, bukan? Bukan. Kalau itu sih. Subhanallah, Jadi Masya Allah. ada satu kitab besar itu ya. Saya juga belum habis membacanya. Kitab yang cukup menarik. Agama kita ini menyuruh untuk menjadi kaya, tapi kekayaan yang untuk surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan sariyan. Bukan hadis itu, ada judul kitabnya. Naam. Judul kitabnya Rasulullah adalah seseorang yang kaya, kan? Kaya raya, crazy rich. Saya pernah dengar katanya Rasul itu mahar kepada Siti Khadijah bimahrin azim. Rasulullah SAW memberi mahar kepada Khadijah dengan yang besar, tapi Rasulullah SAW mengatakan yang paling berkah adalah perempuan yang maharnya sedikit. Artinya apa? Supaya umatnya ini Rasulullah SAW mengimbangi. Iya. Jadi maksudnya begini Ustaz nih, jawabannya ada di hadis Nabi SAW. Allahumma shalli wa sallim. Hadisnya walaupun fi dha'af fi kalam. Tapi kita jadikan nggak apa-apa sebagai istishhad. Jadi begini ada hadis. Bahwasanya Allah punya hamba yang Allah jadikan kaya. Karena kalau Allah jadikan miskin, dia bakal kufur. Dan Allah ada punya hamba yang Allah jadikan dia miskin. Usaha apa aja miskin. Karena kalau Allah bikin kaya, nanti dia kufur. Nah disitulah ada masuk kepada ayat tadi, beban itu sesuai. Nah. Beban kaya atau beban miskin. Tapi tetap agama kita meminta setiap pagi doa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW yang ada juga dalam wirid pagi itu, Allahumma doa aghnina bihalalika an haramika. Ada lagi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, saya berlindung pada Allah daripada kekufuran dan kefakiran. Iman dan keamanan kantong. Gitu. Tapi yang saya soroti itu Pak Ustadz nih, mohon maaf ya. Tadi kan saya tertarik banget itu sama karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan sariyan gitu kan. Katanya Rasul itu ngasih mahar ke Siti Khadijah itu kalau dikonversikan ke uang sekarang itu miliaran, apalagi belum termasuk saya nominalnya saya lupa berapa. Iya. Nominalnya saya lupa, saya pernah lihat itu. Dan nominalnya cukup besar. Tapi karena saya tidak ingat untuk sekarang berapa nominalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang benar-benar orang yang kaya raya sebagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman. Rasulullah. Tapi kekayaan Rasulullah SAW semuanya habis di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak tersisa kecuali sebidang tanah dan baju yang digadaikan kepada orang Yahudi.
dir. Ya, baju perang yang digadaikan kepada orang Yahudi. Ini artinya apa? Rasulullah SAW persembahkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ketika Rasulullah SAW masih hidup. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali ke laptop nih, Pak Ustadz nih tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini juga jadi motivasi juga nih kayaknya buat kita nih, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kita pengen berbuat baik, diganjar berbuat baik. Kita pengen berbuat buruk tidak diganjar kecuali kita sudah melakukan perbuatan buruk itu. Saya pernah dengar hadis seperti itu, Pak Ustadz. Gimana? Seorang mukmin itu ketika niat aja udah diganjar. Gimana tuh Ustaz? Saya pernah dengar tuh hadis karena, itu. Iya, niatul mukmin khairun min amali. Niat seorang mukmin lebih bagus dari amalnya. Maksudnya apa? Dia berniat aja amal baik sudah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti malam mau sholat tarawih, udah dapat ganjaran tuh. Walaupun dia enggak tarawih. Makanya niat aja dulu. Udah dipanjar itu. udah dikasih langsung. Dapat pahala. Sekali dia ngerjain tergantung kadar keikhlasannya 10, 700 dan seterusnya sebagaimana lipat-lipatan ganjaran pahala. Artinya apa? Di sini bahwasanya orang itu kalau berniat buruk tidak ditulis dosa, tapi berniat baik ditulis pahala. Mengerjakan dosa ditulis 1, mengerjakan pahala ditulis 10. Bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala enggak menjadikan 10-10 1-1 enggak. Tapi niat baru niat tulis 1, niat baik. Dikerjakan dapat 10. Niat buruk enggak ditulis. Enggak ditulis sampai dikerjakan baru. Dikerjakan itu pun 1 tulisannya. Itu makna daripada makna Allah Subhanahu wa taala Rahim dengan kita. Tapi kita kembali lagi nih, Pak Ustadz ya. Tadi Pak Ustadz sempat bilang bahwa ada hadis sahih dari Imam Muslim bahwa dua ayat terakhir Al-Baqarah ini didapatkan Nabi ketika Mi'raj. Apakah itu juga menjadi satu konstitusi yang kemudian kita kenal bahwa ayat pertama itu yang turun adalah Al-Alaq? Nah, tetap ayat yang pertama dulu adalah Al-Alaq. Tapi kan setelah itu kan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW kan Isra Mi'raj itu setelah turun wahyu berapa lama? Oh begitu? Iya. Enggak, maksud saya berarti itu juga adalah sebagai turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala 2 ayat itu yang terakhir itu. Iya, 2. Tapi bukan yang paling pertama ayat yang. Oh gitu. Karena kan banyak ayat-ayat yang turun di kota Madinah, di kota Mekah itu berupa keimanan. Dan Rasulullah SAW ketika tinggal di kota Madinah selama 10 tahun, 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah. Syekh Ali Jum'ah mengatakan bahwasanya pengikutnya hanya 200 sekian. Rasulullah dakwah 13 tahun, di kota Mekah pengikutnya cuma 200 sekian orang. Sampai beliau pindah ke Madinah baru mulai banyak pengikutnya, itu cuma 10 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya daripada ayat tadi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pada malam Isra Mi'raj, jadi antaranya dalam salah satu versi para ulama rahimahullahu taala itu diambil langsung gitu. Seperti sholat diambil langsung. Semua ayat diturunkan. Tapi ayat itu diambil langsung. Semua ibadah diturunkan perintahnya, kecuali sholat diambil. Masya Allah, luar biasa. Keagungan ayat ini. Keren ya. Ini ternyata ini ada apa ya istilahnya? Kita nih sering banget nih Pak Ustadz baca ya itu ba'da shalah dua ayat terakhir tentang Al-Baqarah itu, kemudian juga ayat kursi itu. Cuma memang ini lagi-lagi kalau kita ngobrol sama min ahlihi gitu, ada aja yang kedapetan gitu, Masya Allah. Ya makanya Ustadz Nu'man, para pemirsa yang dirahmati Allah, jangan dijadikan terhalangnya kita dari keinginan kita itu adalah merupakan terhalangnya kita dari karunia Allah. Karena ketika Allah memberikan kepada kita satu posisi, satu kenikmatan dunia, barangkali itu adalah cobaan. Dan ketika kita dihalangi, barangkali itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bisa tahu? Maka Imam Ibnu Athaillah Sekandari mengatakan apa? Imam Ibnu Athaillah salah satu ulama ahli tasawuf mengatakan apa? Al-man'u ainul ata. Allah. Terhalangnya kita dari karunia itu adalah pada hakikatnya karunia. Allah.
gimana lebih menggambarkan secara realistis lagi begini. Ada orang mau berangkat ke bandara, kasus tahu Lion Air yang tenggelam di Belitung atau di mana waktu itu, yang hilang pesawatnya. Ada seorang dari Bandung, Pak siapa namanya? Oh iya. Berangkat naik pesawat, naik dari Bandung macet sampai bandara, dia marah-marah, terlambatnya cuma 5 menit, marah-marah waktu itu. Kenapa? Karena saya harus naik pesawat itu. Akhirnya terakhirnya dia naik pesawat yang selanjutnya, ternyata pesawat yang itu belum sampai dan hilang waktu itu kan. Sampai berapa lama? Iya. Terhalangnya dia dibikin macet sama Allah untuk menyelamatkan nyawa dia. Al-man'u ainul ata. Al-man'u ainul ata. Ditahannya kita daripada nikmat Allah, kadang-kadang itu adalah karunia yang kita belum tahu juga. Justru itu nikmat. Dan banyak sekali ada pengalaman. Saya rasa mungkin pemirsa semua punya pengalaman masing-masing ketika tertundanya sesuatu. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin. Subhanallah. Ya, lagi-lagi memang waktu yang harus kita dahulukan. Waktu yang hukum kita. Sebenarnya masih luar biasa ya Pak Ustadz ya. Luar biasa. Pengen ngobrol terus ini. Min ahli udah. Sudah min ahli. Enak sekali ngobrolnya ini. Cuma memang kita durasi juga yang menentukan kita. Mudah-mudahan malam ini kita istifadah yang luar biasa dari Ustadz Haji Auza'i Mahfudz. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang kita berbincangkan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi manfaat untuk kita semua, untuk kami yang hadir di sini dan juga untuk pemirsa Insan BP Jam Sostek yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Kami berharap dan berdoa mudah-mudahan kita semua keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan bersih tanpa noda, kayauma waladathu ummuh, jadi orang-orang yang seperti dilahirkan kembali dari rahim ibunya. Terima kasih banyak Syekhuna Al-Ustaz Al-Haj Auza'i Mahfudz, mudah-mudahan senantiasa panjang umur, sehat afiat. Ya Rabb. Semua keluarga besar termasuk guru saya Kiai Haji Mahfudz Asirun juga diberikan panjang umur, sehat badan, afiat. Ya Rabb. Kelapangan rezeki, keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Gesta juga mudah-mudahan senantiasa sehat. Amin. Diberikan perlindungan, semua kru yang hadir di sini diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua pemirsa Insan BP Jam Sostek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ahmad Nu'man selaku host pada kesempatan kali ini undur diri, juga Ustadz Haji Auza'i Mahfudz dan juga Ustadz Muhammad Gesta Fibri Asisuddin mohon undur diri dari hadapan Anda semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terima kasih, kita ketemu kapan-kapan lagi insyaallah. Mudah-mudahan dikasih umur panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Barakallahu fikum. Wa fiikum barakallah.